Baik, kami di sini akan menjelaskan tentang resiko audit dan materialitas. Untuk yang pertama itu, dalam PSAK nomor 25 diberikan pedoman bagi auditor dalam mempertimbangkan resiko dan materialitas pada saat perencanaan dan pelaksanaan audit atas laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi yang ditetapkan Ikatan Akuntansi Indonesia. Pertama itu, resiko audit dan materialitas mempengaruhi penerapan standar akuntansi, khususnya standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan, serta tercermin dalam laporan audit bentuk baku. Jika audit dan materialitas bersama dengan hal-hal lain, perlu dipertimbangkan dalam menentukan sifat, saat, dan luas prosedur audit serta dalam mengevaluasi hasil prosedur tersebut. Lalu, yang kedua, mempertimbangkan auditor mengenai materialitas merupakan pertimbangan profesional dan dipengaruhi oleh persepsi auditor atas kebutuhan orang yang memiliki pengetahuan memadai dan yang akan meletakkan kepercayaan terhadap laporan keuangan. Timbangan mengenai materialitas yang digunakan oleh auditor dihubungkan dengan keadaan sekitarnya dan mencakup timbangan kuantitatif maupun kualitatif. Materialitas adalah besarnya informasi akuntansi yang apabila terjadi penghilangan atau salah saji dilihat dari keadaan yang melingkupinya, mungkin dapat mengubah atau mempengaruhi timbangan orang yang meletakkan kepercayaan atas informasi tersebut. Definisi tersebut mengakui pertimbangan materialitas dilakukan dengan memperhitungkan keadaan yang melingkupi dan perlu melibatkan baik dengan kuantitatif maupun kualitatif. Selanjutnya, nomor tiga, auditor juga harus mempertimbangkan risiko audit dan materialitas, baik dalam yang pertama, merencanakan audit dan merancang prosedur audit. Dan yang kedua, mengevaluasi apakah laporan keuangan secara keseluruhan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Auditor harus mempertimbangkan resiko audit dan materialitas untuk hal yang disebutkan pada butir pertama untuk memperoleh bukti audit kompeten yang cukup dan sebagai dasar memadai untuk mengevaluasi laporan keuangan untuk butir yang kedua. Yang keempat, auditor harus merencanakan auditnya sedemikian rupa sehingga risiko audit dapat dibatasi pada tingkat yang rendah yang menurut pertimbangan profesionalnya memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan. Risiko audit dapat ditentukan dalam ukuran kuantitatif atau kualitatif. Yang kelima, pada tingkat saldo akun yang golongan transaksi, risiko audit terdiri dari risiko yang meliputi risiko bawaan, inherent risk, dan risiko pengendalian atau control risk. Bahwa saldo akun atau golongan transaksi mengandung salah saji disebabkan oleh keliruan atau kecurangan yang dapat menjadi material terhadap laporan keuangan apabila digabungkan dengan salah saji pada saldo akun atau golongan transaksi lainnya. Dan risiko detection risk bahwa auditor tidak akan mendeteksi salah saji tersebut. Selanjutnya adalah risiko bawaan. Risiko bawaan adalah kerentaan suatu saldo akun atau golongan transaksi terhadap suatu salah saji material dengan asumsi bahwa tidak terdapat pengendalian yang terkait. Risiko salah saji demikian adalah lebih besar daripada saldo akun atau golongan transaksi tertentu dibandingkan dengan yang lain. Risiko pengendalian. Risiko pengendalian adalah risiko bahwa suatu salah saji material yang dapat terjadi dalam suatu asersi tidak dapat dicegah atau dideteksi secara tepat waktu oleh pengendalian intern entitas. Risiko ini merupakan fungsi efektivitas, desain, dan operasi pengendalian intern untuk mencapai tujuan entitas yang relevan dengan penyusunan laporan keuangan entitas. Beberapa risiko pengendalian akan selalu ada karena keterbatasan bawaan dalam setiap pengendalian intern. Selanjutnya, risiko deteksi. Risiko deteksi adalah risiko bahwa auditor tidak dapat mendeteksi salah saji material yang terdapat dalam suatu asersi. Risiko deteksi merupakan
fungsi efektivitas prosedur audit, dan penerapannya oleh auditor. Risiko ini timbul sebagian karena ketidakpastian yang ada pada waktu auditor tidak memeriksa 100% saldo akun atau golongan transaksi, dan sebagian lagi karena ketidakpastian lain yang walaupun saldo akun atau golongan transaksi diperiksa 100%. Ketidakpastian lain semacam itu timbul karena auditor mungkin memilih suatu prosedur audit yang tidak menerapkan secara keliru prosedur yang semestinya atau menafsirkan secara keliru hasil audit. Ketidakpastian lain ini dapat dikurangi sampai pada tingkat yang dapat diabaikan melalui perencanaan dan supervisi yang memadai dan pelaksanaan praktik audit yang sesuai dengan standar pengendalian mutu. Selanjutnya ada risiko bawaan dan risiko pengendalian itu berbeda dengan risiko deteksi. Kedua risiko yang disebut terdahulu ada, terlepas dari dilakukan atau tidaknya audit atas laporan keuangan. Sedangkan risiko deteksi berhubungan dengan prosedur audit dan dapat diubah oleh keputusan auditor itu sendiri. Risiko deteksi mempunyai hubungan yang terbalik dengan risiko bawaan dan risiko pengendalian. Semakin kecil risiko bawaan dan risiko pengendalian yang diyakini oleh auditor, semakin besar risiko deteksi yang dapat diterima. Sebaliknya, semakin besar adanya risiko bawaan dan risiko pengendalian yang diyakini auditor, semakin kecil pula tingkat risiko deteksi yang dapat diterima. Komponen risiko audit ini dapat ditentukan secara kuantitatif, seperti dalam bentuk persentase atau secara non-kuantitatif yang berkisar, misalnya dari minimum sampai dengan maksimum. Baik, sekian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.